Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi, kekristenan selalu dituduh menyembah berhala atau menyembah dewa. Namun saudara harus tahu, Yesus itu adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan, karena Yesus itu adalah terang dunia dan Allah bersemayam di dalam terang itu, sehingga Yesus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu, sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil, bagaimana seorang ustadz ini berbicara, apa bedanya umat Islam dengan zaman jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah mereka menyembah batu, maka umat Islam juga menyembah batu. Saya tidak tahu video panjangnya seperti apa, dan saya tidak tahu bagaimana tanggapan dari saudara-saudara saya yang beragama Islam tentang seorang pemimpin agama atau seorang ustadz yang berbicara demikian. Namun perlu saya sampaikan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia diusir keluar dari Taman Eden, dan hubungan manusia itu terputus karena dosa, sehingga manusia mulai menciptakan Tuhan sesuai dengan pola pikirnya sendiri, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah benda-benda yang lain. Nah, saudara yang terkasih, namun Allah mau menyelamatkan manusia, sehingga Dia memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dan Sang Pencipta membuat Abraham menjadi bapa orang beriman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus, ketika berjalannya waktu, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Israel, dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang benar-benar juru selamat dan mengasihi manusia. Sehingga dari situlah kita tahu bahwa di luar bangsa Israel itu adalah bangsa kafir, karena di luar bangsa Israel itu tidak menyembah Allah seperti yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian 28 ayat 10, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Jadi batu itu tidak dipakai dia menyembah, tapi dia pakai untuk alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini juga disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat
malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan, saudara. Malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, saudaraku yang terkasih, di ayat 13 dari Kejadian 28, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, sobat-sobat yang terkasih, dari garis inilah maka datanglah juru selamat untuk menyelamatkan manusia, saudara yang terkasih. Karena hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, namun tidak ada satu yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya Allah rindu untuk menyelamatkan manusia yang sudah terhilang ini dengan jalan mengutus anaknya ke dalam dunia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang di luar Kristen selalu menuduh Kristen bahwa Kristen menyembah manusia, menyembah dewa. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Namun saudara harus tahu, orang Kristen menyembah Allah yang hidup sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang punya rencana, Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang-orang yang datang kepada dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, bersyukurlah ya, orang-orang Kristen itu menyembah Allah yang benar. Ya, Allah yang benar itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu mari sembahlah dia, buka hati baginya, supaya engkau menerima anugerah keselamatan. Sebab itu sekali lagi, Yesus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan. Dialah juru selamat dunia, dialah sang pencipta yang benar. Di luar daripada itu bukan sang pencipta, karena sang pencipta cuma satu, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Namanya juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan atau Yesus. Haleluya.